Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 254 episode 99. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 255 episode 100. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Diam. Ketika Hong dan Guntur Dewa memasuki tubuh binatang yang menelan, hati semua orang tergantung. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh binatang yang menelan itu. Babata, bisakah Hong dan Dewa Guntur menang? Luo Feng juga sangat gugup. Jangan khawatir. Hong dan Thunder God adalah dua pejuang jenius di bumi dan sangat cerdas dan tegas. Untuk menangani langkah menelan, Hong membawa begitu banyak puing logam. Dia mungkin khawatir bahwa binatang bertanduk emas itu benar-benar akan dapat menelan semua itu. Jadi dia bahkan membawa banyak bom hidrogen. Ini memastikan bahwa binatang bertanduk emas tidak akan melahap semua itu, dan Hong menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan langkah utamanya. Jelas, langkah utamanya membutuhkan waktu untuk bersiap, ketika binatang bertanduk emas yang marah itu menyapu puing-puing logam dengan cakarnya, langkah pamungkas Hong melepaskan tepat waktu. Trik-trik itu semuanya terhubung, betapa hebatnya, kenang Babata, Luo Feng, jangan khawatir. Melihat penampilan mereka dari awal hingga akhir, keduanya jelas telah melakukan persiapan yang cukup. Sekarang mereka telah memasuki binatang bertanduk emas, binatang bertanduk emas tidak dapat menyerang dengan cakarnya. Oleh karena itu, peluang keberhasilan mereka telah meningkat menjadi sekitar 50% atau 60%. Bagaimana Luo Feng tidak khawatir hanya dari kata-kata Babata? Dia tidak bisa berhenti khawatir. Luo Feng terus menatap layar. Binatang bertanduk emas masih merupakan pemegang salah satu garis keturunan paling tinggi dari makhluk luar angkasa. Dan itu benar-benar membiarkan Hong dan Dewa Guntur memiliki kesempatan untuk menembus sisiknya dan memasuki tubuhnya. Hanya saja, sangat naif. Kemampuan bertarungnya terlalu rendah. Babata tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, melihat pertempuran sebelumnya, itu hanya mengandalkan kekuatan kasar. Memang, dengan kekuatan, bakat, dan sebagainya. Selama makhluk bertanduk emas itu bertarung dengan lebih cerdas atau terampil, itu tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu bahkan lebih kuat, maka kita akan memiliki lebih sedikit harapan, Luo Feng agak pahit. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini mungkin sangat muda. Itu baru saja memasuki tahap pertumbuhan dewasanya. Mungkin tidak memiliki pengalaman sama sekali karena terlalu muda. Metode serangannya sangat sederhana dan kasar, jelas Babata. Ia lahir dengan tubuh dan bakatnya. Tetapi pengalaman, keterampilan, kedewasaan, kelicikan, perlu dipupuk. Bahkan jenius bumi Einstein dan Sun Wu yang bijak dari periode negara-negara berperang, naif, ketika mereka masih bayi. Jika Anda membiarkan binatang bertanduk emas ini tumbuh selama 10.000 atau 100.000 tahun, itu akan menjadi sangat menakutkan. Tapi sekarang, itu masih kecil. Dan binatang muda bertanduk emas kecil ini hampir menyebabkan umat manusia di bumi punah. Di langit di atas Samudra Pasifik. Binatang bertanduk emas mengeluarkan tangisan kesakitan. Cici, cahaya keemasan menyebar di permukaan sisiknya dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin membunuh kedua manusia yang keji itu di tubuhnya. Jelas. Karena medan perang ada di dalam tubuh binatang bertanduk emas, lampu keemasan yang dikeluarkan oleh binatang bertanduk emas tidak terlalu merusak. Kalau tidak, itu akan membunuh dirinya sendiri. Bung, seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar. Mata emas gelapnya menahan sedikit kemarahan dan rasa sakit di dalamnya. Darah segar dan merah merembes keluar dari mulutnya.
Boom! Gemetar aneh ini menyebabkan binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengaum kesakitan. Tetesan darah merah mulai merembes keluar dari celah di antara sisik-sisik yang bertumpuk di seluruh tubuhnya. Bom! 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 Sementara itu meraung kesakitan. Sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar dari timbangan di permukaan tubuh binatang bertanduk emas. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Pada awalnya, itu mulai meraung kesakitan. Namun seiring berjalannya waktu, aumannya terus-menerus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Mendadak, mata emas gelapnya mulai menjadi redup. Sayap berskala raksasanya tenggelam, dan tubuhnya yang raksasa benar-benar mulai jatuh tanpa daya ke bawah. Di Tiongkok, pada pajangan di jalan-jalan, televisi di rumah-rumah, dan di dalam kamp militer, kekuatan hidupnya melemah. Kekuatan hidup yang kuat dari binatang yang menelan itu dengan cepat menurun. Itu hanya memiliki 80% aslinya, 70%. 60%, 50%, 40%, 30%, sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar di setiap bagian Cina. Tidak hanya China, setiap lokasi lain di bumi ini dalam keadaan sangat bersemangat. Kami menang. Won. Kemenangan. Suara dan bahkan tangisan yang dipenuhi kegembiraan terdengar. Semua orang di bumi di setiap lokasi di bumi menjadi gempar. Pada saat ini, tidak peduli pria, wanita, tua, muda, tidak peduli ras atau negara apa, setiap orang dari setiap negara bersorak dalam kebahagiaan. Di aula pelatihan aula kota yang Zhou, gempar. Semua orang berteriak bersemangat. Keberhasilan. Kekuatan hidupnya menghilang. Luo Feng melihat mayat binatang bertanduk emas yang jatuh yang tertutup darah segar dengan kegembiraan. Itu benar-benar mati. Monster mengerikan ini yang menyebabkan manusia putus asa, akhirnya mati. Suci. Luo Feng hampir tidak bisa percaya bahwa kebahagiaan seperti itu telah tiba. Bagaimana dengan Hong dan Dewa Guntur? Luo Feng menatap layar dengan hati-hati. Suara penyiar berbunyi, semua orang di bumi, kami harus membawakanmu berita yang menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Dengan kata lain, meskipun hewan yang menelan mati, dua pejuang kita yang paling kuat di bumi, Kepala, Hong, dan Dewa Guntur, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan, pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Diam. Ruang pelatihan menetap dengan sangat cepat. Tidak mungkin, suara Babata terdengar di benak Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur mungkin tidak mati, mungkin tidak. Saya pikir mereka tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup mereka lagi. Serentak kegembiraan dan harapan muncul dalam hati Luo Feng. Dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Guntur mati seperti ini. Tidak. Detektor kekuatan hidup planetmu ditemukan di reruntuhan pesawat ruang angkasa. Detektor ini sebenarnya memiliki batas efektif. Ketika kekuatan hidup seseorang turun ke titik tertentu, detektor kekuatan hidup tidak dapat mendeteksinya lagi. Dan detektornya sendiri tidak begitu bagus. Mungkin tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup di bawah petarung tingkat pemula, jelas Babata. Tidak. Suara terkejut terdengar di ruang pelatihan. Binatang yang menelan berhenti, Luo Feng membeku, Susin di sampingnya membeku, semua orang membeku. Luo Feng memandang. Binatang bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya di layar memang menghentikan kejatuhannya. Itu hanya melayang di sana. Dan layar menunjukkan bahwa binatang bertanduk emas mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup dari binatang yang menelan menjadi lebih kuat. Si penyiar penuh dengan kejutan. Semua orang terperangah. Apa? Luo Feng membelalakkan matanya dengan tak percaya. Mengapa begitu sulit untuk dibunuh? Mereka berkorban begitu banyak. Mengapa sangat sulit dibunuh? Binatang bertanduk emas melayang-layang di udara,
Kekuatan hidupnya terus menguat, ketika memperoleh kembali 10% dari kekuatannya, ia terus meningkat, 20%, terus hingga 30%. Ketika kekuatan hidupnya meningkat hingga 30% dari level aslinya, ia berhenti meningkat. Banyak orang di bumi yang putus asa. Banyak orang menangis tanpa bersuara. Banyak orang jatuh berlutut kesakitan. Suci. Di langit di atas Samudra Pasifik. Binatang bertanduk emas perlahan membuka matanya. Mata emas gelapnya sedikit tidak berdaya. Belum pernah sedekat ini dengan kematian. Kali ini bahkan lebih buruk daripada pengalaman dengan meriam laser B6. Itu meraung tanpa daya. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah perutnya. Yang terlihat adalah seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih berlumuran darah jatuh dari lubang di perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh ke laut di bawahnya. Binatang bertanduk emas memandang ke arah dua orang ini, dua manusia yang tampaknya tidak signifikan ini menyebabkannya mendekati kematian tidak seperti sebelumnya. Setelah pengalaman ini, ia mengerti satu hal. Anda harus secara serius mengerahkan kekuatan penuh Anda bahkan terhadap musuh yang terlemah. Binatang bertanduk emas menggesek dengan cakarnya. Di permukaan Samudera Pasifik berdiri seorang manusia kulit putih perak. Itu mulai berkembang dengan ganas tepat setelah muncul. Dari sekitar 2 meter, itu langsung diperluas ke ketinggian 200 meter. Raksasa putih silverish setinggi 200 meter. Itu sekitar sebesar binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas terkejut ketika melihat raksasa putih perak di bawahnya. Permukaan tubuh raksasa putih perak itu tampaknya memiliki cairan putih perak mengalir di atasnya. Dan sekarang, ia secara langsung memperluas telapak tangannya yang besar di antara binatang yang menelan dan dua pejuang Hong dan Dewa Guntur. PUCHI. Cakar menabrak telapak tangan, yang sebenarnya mulai tertekan akibat benturan. Tetapi ketika binatang bertanduk emas itu menarik cakarnya, luka di telapak tangan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Ketika raksasa putih perak itu memblokir binatang bertanduk emas, pria perak lain mengulurkan tangannya dan menangkap baik Hong maupun Dewa Guntur. Dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri ke kejauhan. Total ada 2 penjaga perak cair. Luo Feng menyuruh Babata untuk mengatur mereka untuk datang ke sini sebelumnya. Jika mereka memiliki kesempatan, selamatkan Hong dan Dewa Guntur. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang marah menyaksikan 2 manusia yang melukainya itu dibawa pergi? Itu membentangkan sayapnya dan mengitari pelindung perak cair yang menghalangi itu secepat kilat. Mengejar ke arah yang lain, dalam hal kecepatan, binatang bertanduk emas itu memang cepat. Pelindung perak cair bergerak sedikit di atas 10.000 meter per detik, binatang menelan dengan cepat menyusul. Penjaga perak cair yang dikejar dengan ganas diperluas dan berubah menjadi raksasa perak raksasa. Sebentar, itu melilit binatang yang menelan. Penjaga perak cair lainnya di belakang dengan cepat mengambil Hong dan Dewa Guntur dan mulai berlari lagi. Hanya beberapa saat kemudian binatang menelan itu bisa keluar. Binatang menelan itu memandangi penjaga perak cair yang telah berkontraksi kembali ke ukuran manusia normal dengan amarah. Meskipun hal aneh ini tidak secepat binatang yang menelan. Dan serangannya tidak sekuat pria berpakaian hitam dan pria berpakaian putih, satu-satunya keuntungannya terletak di dalam tubuhnya yang seperti cairan yang dapat dengan cepat mengembang dan mengecil. Itu bisa membungkus orang-orang seperti gula-gula. Penjaga perak cair bisa mengurangi serangan paling kuat binatang buas yang menelan itu. Binatang menelan, dipahami, bahwa sebenarnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencuri 2 tubuh manusia dengan 2 penjaga perak cair ini bekerja bersama. Binatang menelan, yang saat ini sangat terluka dan melemah, mengeluarkan raungan kemarahan dan kemudian langsung terbang ke laut.
Sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan Limit Hall, Luo Feng memegang teleponnya. Wajah Luo Feng berwarna ungu karena marah. Ya, saya mengirim mereka. Tidak ada gunanya, penjaga perak cair hanya bisa menjaga orang dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh binatang yang menelan itu. Luo Feng menutup teleponnya bersama Jia Yi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang lain terkejut melihat penampilan kedua penjaga perak cair itu dan bahkan mulai sedikit berharap. Tapi Luo Feng jelas. Penjaga perak cair adalah produk teknologi tinggi di alam semesta dan fungsinya sangat jelas, pengawal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Babata. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Luo Feng akan menjadi gila. Dia menutup matanya kesakitan, dan sedikit berkilau bisa terlihat di sudut matanya. Akhir dari chapter 255 episode 100. Terima kasih.